Indonesia menganut ideologi Pancasila. Ketika ada masuk doktrin yang di luar Pancasila juga akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan ideologi negara. Contohnya dengan adanya kemajuan iptek dapat membuat dan mengundang akan sesuatu hal yang negatif, misalnya dalam SARA. Penyebaran informasi kebencian, perpecahan, konflik, yang mana dapat mempercepat terjadinya perpecahan kesatuan dan persatuan bangsa itu sendiri. Ada peraturan dalam undang-undang tentang mengatur kebebasan berpendapat, maka dipastikan seseorang tidak akan mudah melakukan kritik, di mana seseorang dapat saling melakukan penghujatan satu sama lain di media sosial maupun media elektronik serta aplikasi yang ada di masyarakat. Dampak politik. Hadirnya robot artificially intelligent atau AI menimbulkan permasalahan baru bagi masa depan demokrasi yang menjamin hak asasi manusia. Ancaman utamanya jelas, menggerus eksistensi manusia. Keberadaan robot manusia tentu akan menggeser pekerjaan-pekerjaan manusia. Bahkan pekerjaan seperti dosen, guru, atau pengajar lainnya di sekolah akan digantikan oleh robot. Fenomena ini tentu akan mengancam stabilitas negara-negara demokrasi yang tidak segera mempersiapkan diri. Pengangguran, rendahnya daya beli masyarakat, partisipasi masyarakat dalam negara pun lambat laun semakin tergantikan oleh robot. Dalam konteks HAM sebagai jaminan demokrasi, hak untuk mendapat pekerjaan, hak menerima upah, dan hak lainnya akan hilang. Dampak ekonomi robot dan pekerjaan manusia. Menjelang 2030, di mana usia produktif berada dalam jumlah yang besar atau bonus demografi, jangan sampai justru terjadi pengangguran massal karena adanya pergantian antara pekerja dengan robot. Terhambatnya penyerapan tenaga kerja jelas bakal memberikan dampak negatif bagi perekonomian tanah air. Mengingat pertumbuhan ekonomi satu negara termasuk Indonesia sangat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat. Bila sulit mendapat pekerjaan, tentu pemasukan masyarakat sebagai sumber belanja juga akan terhambat dan ujung-ujungnya menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Sumber daya manusia telah digantikan oleh teknologi digital. Dampak kedua di era digital adalah ketersediaan lapangan pekerjaan non-digital yang rendah. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi digital semakin canggih. Beberapa perusahaan atau organisasi memanfaatkan teknologi digital yang memudahkan pekerjaan tersebut secara efisien. Misalnya, pekerjaan di pabrik atau industri kendaraan bermotor yang mempekerjakan karyawan dengan merakit, kini telah digantikan oleh robot yang pintar dengan teknologi digital yang canggih dan terorganisir. Kemudian contoh lain ialah tenaga kerja pos yang biasa menyortir surat. Kini digantikan oleh mesin sortir otomatis yang bisa membaca dan mengurutkan surat lebih cepat. Dampak budaya dari robot dan pekerjaan manusia. Karena adanya robot, manusia memiliki sifat pemalas. Karena banyaknya peran yang tergantikan oleh robot, pekerjaan manusia akan semakin sedikit dan semua hal akan dilakukan oleh robot. Maka manusia tidak hanya akan menjadi pemalas, tetapi mungkin saja manusia berubah menjadi gemuk dan memiliki sakit seperti lumpuh, karena kurangnya beraktivitas dan juga karena adanya pengangguran. Robot dapat diklasifikasi sebagai benda bergerak dan benda berwujud. Dikatakan benda bergerak dan berwujud karena benda bergerak menurut pasal 509 KUH Perdata adalah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya kendaraan, surat-surat berharga, dan sebagainya. Dengan demikian, kebendaan bergerak ini sifatnya adalah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindah. Menurut pasal 505 KUH Perdata, benda bergerak ini dapat dibagi atas benda yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan. Sedangkan robot termasuk benda yang tidak dapat dihabiskan karena robot dapat mengisi ulang daya. Berdasarkan adanya perubahan dan akibat sosial tersebut, dapat dimungkinkan akan menjadi permasalahan baru ketika hukum tertinggal oleh teknologi. Indonesia tidak akan terlepas dari produk politik yang dapat menghasilkan hukum itu sendiri, sehingga naskah akademik terhadap RUU pembatasan robot harus diupayakan menjadi potensi untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan regulasi yang seharusnya mulai digagas ini.